perasaan puasnya Arabi tadi. Nabi ngetikan begini. Masalu hadza, perumpamaan orang ini dan saya itu seperti orang yang punya unta atau sapi atau kambing yang syarodat, yang liar. Fattaba'ahan nasu. Kemudian orang-orang ikut membantu nangkap. Falam yaziduha illa nufuran. Bantuan manusia-manusia ini malah tambah lari karena ini semua orang ini asing. Bagi unta ini kan asing, yang nggak asing kan hanya pemiliknya. Nah, terus kata si pemilik unta tadi, khallu baini wa baina naqati. Sudah, saya tidak usah dibantu. Fa ana arfaku, biasa lebih sayang kepada unta saya. Orang nggak ikut bantu semua, terus kemudian unta itu dipanggil, fa akhadha minkum amil ardi, kira-kira diambilkan rumput, terus unta itu mau nurut. Intinya apa? Kalau orang nggak bakat kiai, nggak bakat dai ilallah, kok ngajak-ngajak Islam itu falam yaziduha ila nufuron, kira-kira gitu. Karena lebih banyak emosinya ketimbang teknik proses tadrijinya, tasreknya. Akhirnya itu jadi pelajaran ke kita. Pelajaran kedua, Rasulullah ngendikan begini. Andai kan kamu membunuh si Arabi tadi, bahasanya yang membunuh. Kalau ini tak terjemah nggak apa-apa, wong andaikan saja. Andaikan kamu membunuh si Arabi tadi dalam keadaan membenci saya, yaitu ngomentari Nabi adalah kikir, maka dakhalanna, orang ini akan masuk neraka karena dia mati dalam keadaan sakhitan dan Nabi SAW. Dia mati berstatus benci kanjeng. Tapi uniknya dalam Islam segampang itu. Ketika si Arabi tadi mencintai Nabi itu karena dibayar, karena diservis. Dan itu cukup loh dalam Islam. Mencintainya Nabi itu karena dikasih uang lagi. Akhirnya dia senang Nabi meskipun karena dikasih uang. Tapi jangan diteruskan setelah senang Nabi dibunuh masuk surga, ya tidak usah gitu. Nanti jadi repot tadi. Tapi intinya apa? Islam itu semudah itu. Yang menerima kebenaran karena servis saja diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di sini pentingnya kiai-kiai yang wasatiyah, yang ceria, yang gampang. Karena kita tidak ingin tanfir. Saya kemarin bikin makalah untuk 100 harinya guru saya Kiai Haji Maimun Zubair. Tak beri judul Al-Intisar Limadhabi Syekhina. Itu diantara yang saya tulis adalah Sayyidina Umar itu pernah diprotes sama banyak sahabat, termasuk Abu Bakar, karena Abu Bakar ke Umar ini lewat penunjukan. Kata para sahabat, ya Abu Bakrin, kamu memasrahkan umat ini ke ahladin nas, orang paling kasar, yaitu Umar. Tapi apa? Ketika ada sahabat yang memberanikan diri tanya Sayyidina Umar, namanya Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau kasar pada umatnya Rasulullah SAW? Jawabnya Umar itu unik. Fawwah, laqad lintu hatta khasyitu waha fil lain. Walaqad istadattu alaihim hatta khasyitu waha fisyiddah. Fa'ainal makhraj. Saya ketika lunak sama manusia, sebetulnya saya juga takut Allah. Ketika ngambil sikap lunak, karena lunak itu dianggap pembiaran. Bagi orang yang salah paham, lunak itu dianggap pembiaran. Kamu punya ponakan yang sering pacaran misalnya atau sering nakal, kamu lunak itu dianggap pembiaran. Pembiaran itu tidak mendidik. Tapi kalau kamu sebagai pak pade terkenal keras, ponakmu ya ora tau sowan, itu ya ora iso didik sama saja. Orang kau berdidik, sowan saja gak berani, ketemu kamu lari. Intinya apa? Terlalu lunak juga ada masalah, yaitu dianggap pembiaran. Terlalu keras juga ada masalah, kan hakikatnya nggak bisa didik. Orang-orang yang terlalu keras sama masyarakat ini kan nggak kau berdidik karena wong roh wis melayu. Tapi nak terlalu apian, kayak pulau ini nyongkomu ya masih tak barno itu, itu kan yo repot kan. Sehingga ngendikane Sayyidina Umar, fawwah laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fillah. Ketika saya ngambil sikap lunak, sebetulnya dia juga punya khasyah karena dianggap pembiaran. Tapi ketika saya terlalu ekstrim, saya juga takut Allah. Jangan-jangan itu tanfir, menjadikan orang jauh dari orang-orang soleh. Karena yang soleh terlalu keras. Fa'inal makhraj. Lalu jalan keluarnya gimana? Ya jalan keluarnya tadi, wasatiyah tadi. Jangan lunak yang sampai pembiaran, ya jangan keras sampai orang tanfir. Ukurannya apa? Ya tanya anak-anak PSG nanti karena yang baru mengkaji apa? Wasatiyah. Jadi saya mohon referensi itu sebanyak-banyaknya karena
Terus ada lagi, saya punya cerita, ada seorang wali yang kalau doa itu agak neror Allah. Tapi itu kalau nggak wali nggak boleh. Harus jadi wali dulu baru boleh. Karena kalau wali itu keliru-keliru itu ya tetap sama Allah dibahasakan isek. Isek itu berontok. Enaknya kekasihnya Allah kan gitu. Makanya di antara doanya Habib Ali Al-Habsyi Sohibu Simti Duror itu doanya. Tapi kamu tidak boleh melakukan doa ini, dosa. Kalau nggak wali dosa. Itu doanya gini. Waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Jadi kamane cara Jawa wis kadung disayang, salah-salah wis bener gitu. Jadi waj'al sayyiati man ahbabta. Jadi kalau orang yang sudah super itu salahnya jadi apa? Tapi ya udah salah sampai kayak zina maling itu parah itu. Ada seorang wali doa di depan Rasulullah itu gini. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika jenengan menjadikan saya orang soleh, surroh habibuka, maka kekasihmu ini akan senang. Dan yang susah itu musuh kamu, yaitu iblis, musuh engkau. Tapi jika engkau ingin